Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatun Fajri dengan nomor NIM 43040200116 akan berusaha menjelaskan mengenai 3 materi. Yang pertama hub mahabbah atau cinta, kemudian yang kedua ada itsar dan ta'awun, dan yang ketiga adalah penerapan akhlak tasawuf di dunia modern. Hub atau mahabbah. Hub atau mahabbah itu berasal dari bahasa Arab haba yuhibbu habban, yang berarti mencintai. Sedangkan secara istilah itu ada beberapa pendapat para ulama mengenai mahabbah itu sendiri. Nah, di sini saya akan mengambilkan arti dari mahabbah menurut pandangan tasawuf. Dijelaskan bahwasanya mahabbah adalah pijakan bagi segenap kemuliaan hal, sama seperti taubat yang merupakan pijakan awal atau dasar bagi kemuliaan makom. Nah, mahabbah juga merupakan kecenderungan hati untuk memperhatikan keindahan atau kecantikan. Kemudian nih, ada 3 tingkatan mahabbah. Yang pertama, tingkatan mahabbah awam, dan yang kedua adalah mahabbah sidik, dan yang ketiga adalah mahabbah arif. Kemudian, tahapan-tahapan kita dalam mencintai Allah. Yang pertama, kita mengenal siapa itu Allah, dan yang kedua, sering-sering menyebut nama Allah. Yang ketiga, melebur dengan Allah, dan yang keempat, menyatu dengan Allah. Nah, saya di sini akan mencontohkan salah satu sufi mahabbah, yakni Robiah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan yang terlahir sangat sederhana dan tidak rakus akan adanya harta, tahta, dan keindahan dunia. Beliau memiliki penggalan doa. Doa tersebut adalah, "Ya Tuhanku, jika aku menyembahmu hanya karena aku takut akan nerakamu, maka bakarlah aku pada nerakamu. Jika aku menyembahmu hanya karena aku mengharapkan surgamu, maka jauhkanlah surga dariku. Namun, jika aku menyembahmu hanya karena engkau, maka janganlah engkau jauhkan indahnya keadilanmu." Begitulah mahabbah yang begitu besar dari seorang sufi perempuan bernama Robiah Al-Adawiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi juga berpesan dalam cinta kepada sesama. Habibaka hauna masanga ayyakuna baghidaka wa abghid baghidaka hauna masanga ayyakuna habibaka. Maka cinta yang hakiki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk pembahasan yang kedua, yaitu ta'awun dan itsar. Ta'awun dapat diartikan sebagai tolong-menolong. Sebagai sesama manusia, haruslah kita saling tolong-menolong antara sesama, sebagai bentuk pengamalan kita atas dasar nilai-nilai kemanusiaan. Selain mempunyai tujuan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan, namun pada dasarnya tolong-menolong juga akan dapat menambah hubungan baik kita dengan orang lain. Kemudian itsar. Itsar secara umum bisa dimaknai mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri dari suatu yang bermanfaat pada dirinya dan juga pada orang lain. Nah, dalam kaidah fikih, itsar itu dapat dibagi menjadi 2 hukum. Yang pertama adalah hukum makruh. Gimana sih itsar bisa berhukum makruh? Apabila kita mendahulukan orang lain pada hal yang dapat mendatangkan kemuliaan dari Allah. Kemudian itsar dapat berhukum sunnah apabila kita mendahulukan orang lain yang orang lain itu benar-benar membutuhkan sesuatu hal tersebut dan kita juga membutuhkannya. Masuki pembahasan yang terakhir, yaitu penerapan akhlak tasawuf dalam dunia modern. Nah, di sini kita harus mengetahui itu apa itu akhlak, apa itu tasawuf, dan apa itu akhlak tasawuf. Nah, pengertian akhlak. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab akhlaqa yuhlaqa ilhaqa, yang berarti tabiat atau kebiasaan. Sedangkan untuk pengertian istilahnya sendiri itu ada 3 pendapat dari 3 tokoh ulama besar, yakni Ibnu Maslawai, Imam Ghazali, dan Ibrahim Anis, yang dapat disimpulkan bahwasanya akhlak adalah suatu keadaan jiwa yang mendorong manusia untuk melakukan suatu hal secara spontan tanpa berpikir panjang dan tidak ada paksaan dari orang lain. Nah, ada hal-hal nih yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu, yakni tabiat, akal pikiran, dan hati nurani. Kemudian pengertian dari tasawuf.
Tasawuf itu berasal dari kata sofa dan sofia yang berarti suci. Sedangkan secara istilah, tasawuf yakni usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sedekat mungkin melalui metode pensucian rohani maupun dengan memperbanyak amalan ibadah. Nah, jadi akhlak tasawuf merupakan upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat memberatkan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia, sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih hubungan antara akhlak tasawuf dan dunia modern? Nah, di sini keterlibatan dan kontribusi orang Islam dalam dunia modern tentunya punya cara sendiri yang sebisa mungkin tidak melepaskan identitas karakternya. Nah, mereka boleh mengikuti arus zaman, tapi tidak boleh terhanyut ke dalamnya. Dan harus menjaga kehormatan pada beberapa hal berikut, yakni yang pertama, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, hubungan manusia dengan Tuhan. Dan yang keempat, hubungan manusia dengan manusia. Terima kasih, dan mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dari awal sampai akhir pastinya banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.